Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Oke teman-teman, apa kabar kalian semua? Saya masih di tempat yang sama. Saya lanjutkan di part 2. Kalau di part 1 sudah kita jelaskan, paper jamnya itu posisi sebelum pemanas. Nah, di part 2 ini entah sampai mana, yang jelas nanti untuk durasi saya sudah ukur minimal ya maksimalnya ya sampai 8 menit lah. Bang, saya makin tambah tembem ini bang, karena kayak makan minum di sini bang. Makan tidur, kan makan minum. Oke, saya masih tempat sama. Bang, bagaimana posisinya ketika paper jamnya itu posisi sudah masuk pemanas? Atau dia berhenti paper jam di tengah-tengah antara upper dengan lower? Oke, lagi-lagi di sini saya akan memberikan gambaran untuk mengetahui sensor-sensor yang mana yang bermasalah atau spare part mana yang perlu dicek. Dan di video-video ini saya peruntukkan buat teman-teman sebagai pemula. Kalau senior-senior silahkan menjauhlah ya. Karena ini saya prioritaskan buat rekan-rekan sebagai pemula yang menggunakan mesin fotokopi, mau yang mesin kecil maupun speed yang besar. Nah, ini rokokku tadi ini belum habis bang. Kopiku masih di rumah bang ya. Saya nggak bawa kopi tadi bang. Saya di sini nih, di kebun ini bang saya bang. Nah, oke. Jadi ketika teman-teman mengalami khusus dulu ini mesin-mesin yang besar ya, mesin-mesin yang besar ya, mungkin entah itu mau mesin IRA, Advan, IR ya, khusus mesin-mesin besarnya. Saya rasa itu sama aja bang ya, pasti bakal menggunakan sensor-sensor gitu. Oke, apa yang perlu dicek ketika posisinya di antara upper dengan lower, kemudian lalu dia paper jam, berhenti di situ, tentunya 90% saya katakan itu sensor. Ya, ketika tiba-tiba mungkin kemarin bang saya gunakan aman-aman saja. Oke, berarti komponen-komponen yang lainnya itu aman. Yang perlu dicek berarti sensor. Bisa sensor kalau generasi 6570 karena itu menggunakan sensor sebelum upper. Nah, itu perlu dicek. Perlu teman-teman ngecek apakah sensornya lepas, apakah pelatoknya bagaimana ya, apakah sensornya kotor, itu perlu dicek. Tapi ketika teman-teman menggunakan generasi 6000 ya, itu tidak menggunakan sensor sebelum upper lowernya. Dia tidak menggunakan sensor sebelum upper atau lower. Tetapi semua mesin mau generasi 6570 atau 5000 tetap menggunakan double sensor setelah upper lowernya. Itu menggunakan double sensor di situ bang, yang buka tutupnya ya. Nah, itu biasa yang saya dapat ketika terjadi masalah begitu, masalah seperti itu. Tapi perlu diingat ya, sebelum kita masuk ke situ ya, ketika sudah dipastikan bahwa tekanan setelan lower uppernya aman, memang ya aman, atau upper juga aman, kuku-kukunya juga aman. Nanti kita merembet, nanti penjelasannya bakalan ke situ bang ya, nantinya. Kenapa ini kok redup-redup ini bang? Nah, oke. Nah, jadi itu ada dua sensor di situ. Itu biasa kalau saya kemarin saya dapatkan, bahkan juga saya sampai setengah mati bang, karena itu harus dibongkar ya. Harus kita lepas unit pemanas keluar. Nah, baru kita nanti membuka stand sensornya, baru nanti kebuka juga bang. Agak sedikit ribet lah, tapi saya akan jelaskan ke teman-teman, siapa tahu bisa bisa mencoba gitu ya. Nah,
Kalau untuk mudahnya aja, kalau memang teman-teman ragu untuk membongkar, coba kalian juga cek pelatuknya, pelatuk sensornya. Biasanya itu sudah pendek. Tidak jarang saya sering jumpai di beberapa tempat itu pelatuk sensor itu biasanya dikasih tambahan pipet, ya. Tambahan pipet agak dipasih panjang, tapi jangan sampai juga kandas di standnya, lubang yang di standnya itu ya. Kalau dia juga kandas nanti juga akan bermasalah, akan ngejam juga bang. Nah, selain itu kalau kalian berani bersihkan sensor itu, kalian bisa ambilkan itu karena sensor buka tutup. Saya sering coba itu ambil juga di sensor duplex juga pakai ngetes itu nggak ada masalah ya. Yang double yang di duplex yang sensor 2 itu nggak ada masalah, kalian oper untuk sementara ya. Nggak ada masalah. Nah, dia berhenti di situ, dia langsung paper jam. Nah, kalian perlu ngecek sensor yang 2 itu. Oke, sensor yang 2 itu. Tapi bang, bagaimana posisinya? Nah, sampai di situ masalah sensor aja bang, masalah sensor aja. Sebetulnya nggak parah sih, masalahnya nggak parah, cuma masalah sensor. Nah, kita berlanjut bagaimana bang posisinya saat saya motokopi dan itu separuh ada di pemanas, separuhnya sudah masuk di karet. Begitu mau masuk ke karet exit, ya, atau berhenti di karet exit. Ini yang biasa juga saya dapat. Posisinya berhenti di karet exit bang, baru mau keluar berhenti. Kalau kemarin-kemarinnya normal. Nah, di sini kita juga bongkar lagi bang. Nah, oke. Apa di situ yang perlu dicek? Pertama, teman-teman melihat atau pada saat dia masuk, sudah mau masuk sudah keluar separuh, selalu ngejamnya di situ ya, sudah mau masuk sudah mau keluar bang, setelah dia melewati pemanasnya itu sudah separuh di pemanas. Kalau tadi pas di tengah pemanas ya, kalau ini separuh sudah keluar. Apa yang perlu dicek itu tetap lagi bukan sensor ya, kalau di sini, kalau yang saya dapat ya, teman-teman perlu mengecek namanya peleper unit 1. Kalau peleper unit satunya dengan pelatuknya itu selisih, nggak bersamaan pada saat dikasih gerak. Nah, kalian kasih gerak di situ, peleper unit 1. Saya nggak bisa kasih lihat gambarnya bang, kalian bisa mengecek lah seperti apa gambarnya peleper unit 1 ya. Nah, kalau dia sudah longgar atau biasanya pelatuknya itu sih sudah longgar pelatuknya, atau dia sudah retak, nah itu mengalami kelonggaran. Tapi ada kalanya lolos, kadang ngejam di situ lagi, itu teman-teman ngecek pelatuknya. Dan kemudian kedua, kalian juga lihat Pelepernya biasanya kalau yang KW-KW ya, sorry ya, kita nggak menjelekkan produk, bukan lari ke situ bang. Ya paling tidak teman-teman bisa lah pikiran positif ya, kita berpikiran positif. Kalau biasanya kalau KW-KW itu sering terjadi bengkok. Kalau sudah kena hawa panas sering agak sedikit sudah lama digunakan, biasanya itu dia bisa retak, bisa bengkok. Sisir leper unit satunya. Kalian biasa cek di situ, bang. Ya. Nah, di situ biasanya itu doang. Beda lagi masalahnya ketika dia berhenti, posisi sudah masuk keluar, separuh keluar. Dan kalian bisa melihat di situ mungkin di samping kertas. Di samping kertas pastinya kelihatan itu kalau macam nabrak. Oke, ada macam nabrak, nggak lurus. Seharusnya kan lurus kalau tidak ada masalah. Itu nggak lurus, pinggiran kertas yang keluar yang mau ke exitnya itu biasanya yang bermasalah, yang perlu dicek itu adalah kuku. Kalian upayakan lurusnya itu di mana gitu. Nah, kalau yang nabraknya seolah-olah yang macam mengkerut di ujung kertasnya itu, coba kalian lihat seksama, kalian putar manual, kalian putar lagi, lihat lurusan kuku. Nah, periksa kukunya. Biasanya terjadi itu kukunya bermasalah karena sudah pendek. Ya. Terus solusinya seperti apa, bang? Kalau kukunya pendek, kalian cabut aja. Atau kalian oper ke tempat yang lain. Ya. Kalau, bagaimana bang kalau dicabut? Masalah nggak? Nggak masalah, bang. Ya.
Kalau mesin 6.000 kemarin bahkan saya menggunakan 2 kuku masih lolos, 3 kuku lolos aman ya. Tapi untuk lebih maksimalnya sempurnanya ya harus lengkap. Tapi kan kalau kondisinya sudah pendek ya lebih baik dicabut aja Bang. Nah, kuku kalau teman-teman juga mau menggunakan kuku pemanasnya atau cakar apalah namanya itu Bang ya. Itu lebih baik kalian beli yang memang kalau kalian nggak bisa dapatkan yang original, kalian minta yang kualitas KW1 gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya Bang, bagaimana saya ketika motokopi, saya motokopi fotokopinya satu muka itu normal Bang. Pada saat saya motokopi timbal balik baru mau masuk ke unit 1 ke unit 2 baru mau masuk nih. Dia langsung paper jam. Di situ apa masalahnya Bang? Oke, disinilah yang bakalan saya bongkar. Tapi kita bakalan lanjut di part 3. Karena video ini part 2. Oke, jadi di video ini saya mungkin akan lanjut sampai nanti penjelasan di bolak-baliknya. Belum kita lagi nanti motokopi di apa, bagaimana memprediksikan ketika bermasalah pada saat menggunakan ADF. Bahkan kemarin ada yang menanyakan, Bang, bagaimana kalau saya motokopi lewat ADF, itu normal hasilnya. Tapi pada saat saya menyeken lewat kaca manualnya itu ada garis. Ini Bang ya. Ini masih sebetulnya tidak semua orang pada tahu Bang. Karena waktu saya masih di timur itu ada rekan saya, senior saya Bang, mendapatkan masalah itu sampai semuanya sudah diganti. Kebetulan juga yang komentar kemarin itu sudah diganti semuanya. Drumnya sudah dibersihkan semuanya lah. Tapi belum ada hasil. Nah kalau kemarin ceritanya saya punya senior itu, maaf ya nggak perlu nyebut nama, mudah-mudahan beliaunya tetap sehat pastinya. Nah, semuanya sudah diganti Bang, bahkan berjam-jam itu belum kedapat gitu ya, belum kedapat karena mungkin baru pengalaman pertama berhadapan dengan masalah seperti itu. Itu juga bakalan saya bongkar ya, bakalan saya bongkar. Tapi silahkan komen teman-teman yang suka dengan penjelasan-penjelasan seperti ini, sekalipun kita nggak di depan media, saya akan lebih semangat lagi untuk memberikan atau membuat video-video terkait masalah-masalah yang terjadi di mesin fotokopi. Oke, lanjut di part 3. Mudah-mudahan teman-teman sebagai pengunjung baru jangan lupa juga dukung channel ini untuk menekan tombol subrek-subreknya. Bantu juga channel ini untuk share ke teman-teman yang lain, khususnya teman-teman sebagai pengguna mesin fotokopi. Terutama saya prioritaskan buat teman-teman atau para bos-bos, juragan-juragan sebagai pemula. Ya, mudah-mudahan mereka juga berminat. Kita belajar bersama di Rajurus. Next, sampai jumpa di part 3.